Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini aku masih bahas soal SPSS, tapi temanya adalah uji hipotesis. Masih dengan buku yang sama dan database yang sama dari video sebelumnya. Langsung aja kita lihat tutorial untuk uji hipotesis menggunakan SPSS. Langsung aja kita mulai ya. Jadi ini file Excel yang sudah aku siapkan, masih sama seperti di video sebelumnya. File Excel aku ambil dari data-data ini aku ambil dari buku. Aku pindahkan ke Excel untuk mempermudah nanti copy paste ke SPSS. Lalu buka file SPSS-nya, pilih variable view, kita masukkan variabelnya secara manual. Variabelnya semuanya ya, Y, X1, X2, X3, X4, lalu desimalnya kita ubah jadi 0. Semuanya kita lakukan sama ya, formatnya semuanya sama, kita ubah jadi 0. Lalu measure-nya kita ubah jadi scale, semuanya sama, jadi scale. Setelah sudah, kita pindah ke data view. Nah, di sini file Excel yang tadi kita copy paste. Kita copy pastenya di bagian kolom skor ya. Jadi kolom skor ini adalah jumlah dari semuanya kiri ke kanan, kita sum menghasilkan kolom skor, lalu skornya kita copy paste ke SPSS. Setelah sudah, ini udah semua, lalu kita pilih analyze, lalu regression, lalu pilih menu linear. Nah, di sini dependennya kita isi dengan variabel Y. Yang variabel Y yang sebelah kiri ini kita pindahkan ke kolom dependent, klik tanda panahnya, lalu variabel X-nya semuanya kita pindahkan juga ke independent, semuanya dipilih satu-satu, lalu klik tanda panahnya supaya berpindah ke kolom independent, lalu kita klik Oke. Setelah semuanya selesai, nah di sini akan muncul output seperti ini. Nah, kita lihat dari kolom ANOVA. Kesimpulannya dari output ini adalah nilai F statistik sebesar 12,141, sementara F table dengan tingkat koefisien sama dengan 5%, DF1 K-1 sama dengan 4, dan DF2 N-K sama dengan 95. Didapat nilai F tabel sebesar 2,467. Dengan demikian F statistik 12,141 lebih besar F tabel 2,467 dan nilai sig 0,000 lebih kecil 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak. Maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel-variabel independen dalam penelitian ini yang terdiri dari X1, X2, X3, dan X4 secara bersama-sama berpengaruh terhadap Y. Lalu kita beralih ke tabel koefisien. Di sini dari hasil output kita dapat simpulkan bahwa nilai T statistik X1 sebesar 5,239, sementara T tabel dengan tingkat koefisien sama dengan 5%, DF N-K sama dengan 95 didapat dari nilai T tabel sebesar 1,985. Dengan demikian statistik X1 5,239 lebih besar T tabel 1,985 dan nilai sig 0,00 lebih kecil 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel X1 dalam penelitian ini memiliki pengaruh terhadap variabel Y. Nilai koefisien regresi variabel X1 sebesar 0,539. Hal ini menggambarkan bahwa variabel X1 berpengaruh positif terhadap Y. Selanjutnya
kesimpulan dari nilai T statistik X2 sebesar 2,204. Sementara T tabel dengan tingkat koefisien sama dengan 5%, DF N min K sama dengan 95, didapat nilai T tabel sebesar 1,985. Dengan demikian, T statistik S1 2,204 lebih besar T tabel 1,985 dan nilai sig 0,03 lebih kecil 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel X2 dalam penelitian ini memiliki pengaruh terhadap variabel Y. Nilai koefisien regresi variabel X2 sebesar minus 0,242. Hal ini menggambarkan bahwa variabel X2 berpengaruh negatif terhadap Y. Yang selanjutnya adalah nilai T statistik X3 sebesar 2,242. Sementara T tabel dengan tingkat koefisien sama dengan 5%, DF N min K sama dengan 95, didapat nilai T tabel sebesar 1,985. Dengan demikian, T statistik X3 2,242 lebih besar T tabel 1,985 dan nilai sig 0,02 lebih kecil 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel X3 dalam penelitian ini memiliki pengaruh terhadap variabel Y. Nilai koefisien regresi variabel X3 sebesar 0,539. Hal ini menggambarkan bahwa variabel X3 berpengaruh positif terhadap Y. Lalu kita beralih ke output model summary. Dari hasil output ini kita dapat simpulkan bahwa nilai adjust R squared sebesar 0,310, artinya bahwa variasi perubahan naik turunnya Y dapat dijelaskan oleh X1, X2, X3, dan X4 sebesar 31%. Sementara sisanya yaitu sebesar 69% dijelaskan oleh variabel-variabel yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Nah, tadi tuh video tentang uji hipotesis. Gimana? Udah ngerti belum? Semoga kalian ngerti ya. Sekian video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.